Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih memberikan begitu banyak nikmat. Di antaranya adalah nikmat sehat, di antaranya adalah nikmat iman, di antaranya adalah nikmat Islam, dan yang paling luar biasa sekali adalah nikmat kesempatan untuk terus belajar, karena tidak semua orang diberikan kesempatan itu, apalagi kesempatan menuntut ilmu. Maka sudah seharusnya kita dan seharusnya Anda mensyukuri nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya nikmat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik yang Allah pilih untuk menyampaikan risalah. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, kalau kita lihat dengan kehidupan saat ini, menurut saya rasanya tuh cepat sekali. Apalagi pada zaman sekarang, kalau orang lihat dan orang bangun tidur, yang pertama kali cari itu bukan air minum, tapi handphone dulu. Dan bahkan semua orang pun juga memiliki sosial media. Mau tahu berita, tinggal buka media sosial. Mau belajar, tinggal buka internet. Semua, kalau menurut saya, itu bahkan terasa lebih mudah sekali. Tapi bahkan kemudahan itu berbeda dengan tahun sebelumnya. Dan apalagi, tetapi di balik semua kemudahan itu ternyata muncul tantangan yang sangat besar juga. Dan apalagi faktanya sekarang dengan tantangan tersebut, sekarang orang semakin mudah berbicara tetapi sulit untuk mendengar, semakin mudah berkomentar tetapi juga semakin sulit untuk memahami. Bahkan kadang hanya karena perbedaan pendapat hubungan bisa merusak pertemanan tersebut. Di media sosial kita sering lihat orang saling menghina, saling menjatuhkan, bahkan saling membenci. Yang membuat saya sedih adalah ketika hal seperti itu juga harus terjadi dalam urusan agama. Kadang ada orang yang merasa dirinya paling benar, baru melihat satu potongan video langsung menghakimi, baru membaca satu pendapat langsung menyalahkan pendapat orang lain, padahal kita belum tentu mengetahui keseluruhan persoalannya. Kalau kita kembali melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, ternyata caranya sangat berbeda. Beliau tidak mengajarkan dakwah dengan emosi atau kebencian, justru mengajarkan kelembutan, kesabaran, dan kasih sayang kepada orang yang memusuhi beliau sekalipun. Rasulullah tetap menunjukkan akhlak yang luar biasa. Dari sinilah saya mulai bertanya kepada diri saya, kepada diri Anda juga, kenapa kita sering mengaku mencinta Rasulullah, sayang sama Rasulullah, ingin mendapatkan syafaat, tetapi kadang cara kita justru jauh dari akhlak beliau. Kenapa kita sih lebih mudah menghakimi daripada memahami? Kenapa kita lebih semangat memenangkan perdebatan daripada memenangkan hati seseorang? Pertanyaan-pertanyaan sederhana itulah yang akhirnya membuat saya tertarik mengangkat penelitian yang berjudul Moderasi Islam dalam Kepribadian Rasulullah, yang kajiannya tersebut dengan kajian metode tafsir tematik terhadap ayat-ayat wasatiyah dan akhlak Nabi. Menurut saya, tema ini sangat penting dibahas bukan hanya untuk mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir, tapi juga untuk kita semua sebagai seorang muslim, apalagi seorang Islam. Karena faktanya masih banyak orang yang salah memahami arti moderasi Islam. Ada yang menganggap moderasi Islam berarti bebas melakukan apa saja yang kita ingin lakukan. Ada juga yang menganggap moderasi berarti mencampur semua ajaran agama agar terlihat damai, padahal bukan seperti itu. Dalam Islam, moderasi atau wasatiyah berarti bersikap adil,
seimbang, tidak berlebihan dalam berajaran agama, dan tidak meremehkan ajaran agamanya, tetapi tetap berpegang teguh yang paling utama adalah pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi dalam menjalankan, kita juga diajarkan untuk menghormati orang lain, menjaga akhlak, serta menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hal tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Ayat ini ketika Allah menyebut umat Islam sebagai umatan wasatan, yaitu umat pertengahan. Pertengahan di sini bukan berarti setengah-tengah dalam beragama. Justru artinya umat yang adil, umat yang bijaksana, umat yang mampu menentukan sesuatu kepada tempatnya dan menjadi teladan bagi manusia yang lain. Lalu muncul satu pertanyaan. Kalau Al-Quran sudah menjelaskan konsep moderasi, siapa sih contoh terbaik yang dapat kita praktekkan? Jawabannya tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bukan hanya menyampaikan wahyu, tetapi juga menjalankan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara beliau memimpin kepada masyarakat, bagaimana beliau memperlakukan keluarga, menghormati tetangga, bahkan menghadapi musuh sekalipun selalu dengan akhlak yang sangat mulia. Salah satu kisah yang perlu kalian pahami, yang paling menyentuh menurut saya adalah peristiwa Fathu Makkah. Bayangkan Rasulullah SAW pernah dihina, dilempari batu, diusir dari kampung halamannya, bahkan diperangi selama bertahun-tahun oleh kaum Quraisy. Lalu tibalah hari ketika beliau kembali memasuki kota Makkah sebagai seorang pemenang. Kalau kita berada posisi itu, mungkin yang ada di benak kita, di pikiran kita, itu bisa jadi balas dendam, iya enggak? Tetapi Rasulullah justru berkata dengan kata, "Pergilah kalian semua bebas." Masya Allah, kalimat itu memang sederhana, tapi maknanya dalam. Rasulullah mengajarkan bahwa kemenangan yang paling besar bukan kita mampu mengalahkan orang lain, melainkan ketika kita mampu mengalahkan ego, menahan amarah, dan memilih untuk memaafkan. Menurut saya, inilah ajaran Islam yang sebenarnya, bukan Islam yang mengajarkan kebencian. Islam bukannya mengajarkan permusuhan. Islam adalah agama yang mengajarkan rahmat bagi keseluruhan alam. Karena itulah penelitian ini saya anggap penting. Saya ingin menunjukkan bahwa moderasi Islam bukan sekedar yang sering kita dengar, tapi merupakan nilai yang benar-benar hidup dalam kepribadian Rasulullah SAW. Selain itu, penelitian ini juga ada dua urgensi. Pertama, dalam urgensi akademik, yaitu menambah kajian mengenai tafsir tematik tentang moderasi Islam. Kedua adalah urgensi sosial. Menurut saya, masyarakat saat ini sangat membutuhkan teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyikapi perbedaan, menjaga persatuan, dan berdakwah dengan akhlak yang baik. Berangkat dari latar belakang tersebut, saya kemudian mulai menyusun rumusan masalah, mencari penelitian terdahulu yang relevan dengan metode yang paling tepat, agar penelitian ini dapat memberikan jawaban yang lebih utuh mengenai moderasi Islam dalam perspektif Al-Quran dan keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menentukan latar belakang penelitian, saya kemudian melihat beberapa penelitian terdahulu yang membahas moderasi Islam dan akhlak Rasulullah. Tujuannya agar saya mengetahui apa yang sudah dibahas dan bagaimana yang bisa dikembangkan. Dari hasil penelitian kajian tersebut, saya menemukan bahwa sebagian besar penelitian hanya membahas moderasi Islam atau akhlak Rasulullah secara terpisah. Sedangkan penelitian saya mencoba menghubungkan keduanya. Jadi, saya ingin menunjukkan konsep bahwa konsep moderasi yang dijelaskan dalam Al-Quran benar-benar dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, metode yang saya gunakan adalah library research atau penelitian kepustakaan dengan pendekatan tafsir tematik atau disebut maudhu'i. Saya memilih metode ini karena ayat tentang moderasi Islam tersebar di berbagai surah
sehingga perlu dikumpulkan dan dianalisis secara menyeluruh, menghasilkan pemahaman yang utuh. Dalam penelitian ini, saya mengumpulkan ayat yang berkaitan dengan umatan wasatan, keadilan kasih sayang, toleransi musyawarah, serta akhlak Rasulullah. Kemudian ayat-ayat tersebut saya analisis menggunakan beberapa kitab tafsir seperti kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Munir, tafsir Al-Jar, tafsir Al-Misbah. Penggunaan beberapa kitab tafsir ini bertujuan agar pembahasan lebih luas dan tidak hanya berdasarkan satu sudut pandangan. Dari hasil penelitian, saya menemukan bahwa moderasi Islam bukan sekedar teori, tapi benar-benar dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau selalu bersikap adil, penuh kasih sayang, mengutamakan musyawarah, menghargai perbedaan, dan berdakwah dengan kelembutan. Menurut saya, nilai-nilai tersebut sangat relevan yang diterapkan pada kehidupan saat ini di tengah banyak perbedaan pendapat. Rasulullah mengajarkan bahwa dakwah bukan untuk memenangkan perdebatan atau perdebatan itu, tetapi mengajak manusia kepada kebaikan akhlak yang sangat mulia. Dari penelitian ini saya belajar bahwa ilmu selalu berjalan dengan akhlak ketika kita mampu menjaga sikap, menghargai orang lain, dan meneladani Rasulullah SAW. Maka dari situlah nilai moderasi Islam benar-benar hidup dalam kehidupan kita.